Alat utama sistem persenjataan, alutsista milik Indonesia kembali menggoreskan cerita duka. Alutsista yang sudah rentah lagi-lagi memakan korban rakyat dan menyebabkan nyawa putra-putri terbaik bangsa melayang sia-sia. Cerita duka itu datang dari Medan, Sumatera Utara ketika pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules C-130 jatuh di Jalan Jamin Ginting kemarin. Pesawat dengan 12 kru dan disebut-sebut juga mengangkut warga sipil tersebut hilang kendali 2 menit setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Suwondo, Medan dengan tujuan Tanjung Pinang. Pilot sempat meminta return to base, tetapi pesawat buatan 1964 itu enggan diajak kompromi. Ia menghantam ruko, menghunjam ke permukiman, terbakar dan menewaskan banyak orang, baik sipil maupun prajurit. Korban tewas mencapai ratusan karena pesawat itu mengangkut pula warga sipil yang sejatinya tidak diperkenankan. Kita amat berduka atas musibah memilukan itu. Kita amat prihatin lantaran lagi-lagi alutsista yang seharusnya menjadi perangkat pelindung dari ancaman musuh justru berperan sebaliknya. Ia menebarkan kematian menjadi pencabut nyawa rakyat dan para pengawal kedaulatan bangsa. Bukan kali ini saja pula alutsista kita menunjukkan peran paradoksial. Pada 1991, pesawat Hercules jatuh di Condet, Jakarta Timur. Sebanyak 133 prajurit pasukan khas TNI Angkatan Udara dan 2 warga sipil tewas. Masih lekat dalam ingatan ketika 101 orang meninggal akibat Hercules jatuh di Magetan, Jawa Timur pada 2009. Terakhir pada April silam, pesawat F-16 terbakar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tak cuma alutsista milik TNI Angkatan Udara, alutsista matra lain juga pernah menjadi penyebab musibah. Pada 2008, 6 marinir tewas bersama tank amfibi yang tenggelam di perairan Situbondo, Jawa Timur. Begitulah alutsista hancur bukan karena diandalkan untuk bertempur. Ia jatuh bukan karena bidikan musuh, melainkan karena sebab lain, diantaranya usia yang uzur. Hercules yang jatuh di Medan sudah berumur 51 tahun. Pesawat F-16 yang terbakar di Halim Perdana Kusuma ialah pesawat bekas berusia 30 tahun. Tank amfibi yang tenggelam di Situbondo sudah berusia 46 tahun. Jatuhnya pesawat Hercules di Medan ialah pesan tegas bahwa alutsista kita perlu perhatian ekstra. Harus kita katakan, meski terus meningkat, perhatian negara terhadap sektor pertahanan kita belumlah optimal. Anggaran pertahanan pada APBNP 2015 sebesar 101.625 triliun rupiah atau 1% dari produk domestik bruto memang terbesar dalam sejarah. Namun, porsi itu belum ideal, yakni di atas 1,5% dari PDB. Bandingkan dengan Malaysia yang anggaran pertahanannya telah mencapai 1,6% dari PDB, Singapura 3,2%, Vietnam 2,1%, dan Thailand 1,5%. Sudah saatnya eksekutif dan legislatif kompak bersikap untuk membawa pertahanan Republik ini ke arah ideal dengan terus menambah anggaran. Namun, kita juga perlu mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat guna, transparan, dan akuntabel. Jangan memanfaatkan prinsip kerahasiaan negara untuk pat-kulipat menilap uang rakyat. Jangan lagi membeli senjata bekas atau silau dengan tawaran hibah, tapi mengabaikan kualitas. Jangan biarkan nyawa prajurit dan rakyat terus melayang sia-sia akibat alutsista yang rentah. Anggaran pertahanan pada APBNP 2015 sebesar 101.625 triliun rupiah atau 1% dari produk domestik bruto memang terbesar dalam sejarah. Namun, porsi itu belum ideal, yakni di atas 1,5% dari PDB. Bandingkan dengan Malaysia yang anggaran pertahanannya telah mencapai 1,6% dari PDB, Singapura 3,2%, Vietnam 2,1%, dan Thailand 1,5%.
Sudah saatnya eksekutif dan legislatif kompak bersikap untuk membawa pertahanan Republik ini ke arah ideal dengan two base. Tetapi pesawat buatan 1964 itu enggan diajak kompromi. Ia menghantam ruko, menghunjam ke permukiman, terbakar, dan menewaskan banyak orang, baik sipil maupun prajurit. Korban tewas mencapai ratusan karena pesawat itu mengangkut pula warga sipil yang sejatinya tidak diperkenankan. Kita amat berduka atas musibah memilukan itu. Kita amat prihatin lantaran lagi-lagi alutsista yang seharusnya menjadi perangkat pelindung dari ancaman musuh justru berperan sebaliknya. Ia menebarkan kematian menjadi pencabut nyawa rakyat dan para pengawal kedaulatan bangsa. Bukan kali ini tenggelam di perairan Situbondo, Jawa Timur. Begitulah alutsista hancur bukan karena diandalkan untuk bertempur. Ia jatuh bukan karena bidikan musuh, melainkan karena sebab lain, diantaranya usia yang uzur. Hercules yang jatuh di Medan sudah berumur 51 tahun. Pesawat F-16 yang terbakar di Halim Perdana Kusuma ialah pesawat bekas berusia 30 tahun. Tank amfibi yang tenggelam di Situbondo sudah berusia 46 tahun. Jatuhnya pesawat Hercules di Medan ialah pesan tegas bahwa alutsista kita perlu perhatian ekstra. Harus kita katakan, meski terus meningkat, perhatian negara terhadap sektor pertahanan kita belumlah optimal. Alat utama sistem persenjataan, alutsista milik Indonesia kembali menggoreskan cerita duka. Alutsista yang sudah rentah lagi-lagi memakan korban rakyat dan menyebabkan nyawa putra-putri terbaik bangsa melayang sia-sia. Cerita duka itu datang dari Medan, Sumatera Utara ketika pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules C-130 jatuh di Jalan Jamin Ginting kemarin. Pesawat dengan 12 kru dan disebut-sebut juga mengangkut warga sipil tersebut hilang kendali 2 menit setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Suwondo, Medan dengan tujuan Tanjung Pinang. Pilot sempat meminta return saja pula alutsista kita menunjukkan peran paradoksial. Pada 1991, pesawat Hercules jatuh di Condet, Jakarta Timur. Sebanyak 133 prajurit pasukan khas TNI Angkatan Udara dan 2 warga sipil tewas. Masih lekat dalam ingatan ketika 101 orang meninggal akibat Hercules jatuh di Magetan, Jawa Timur pada 2009. Terakhir pada April silam, pesawat F-16 terbakar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tak cuma alutsista milik TNI Angkatan Udara, alutsista matra lain juga pernah menjadi penyebab musibah. Pada 2008, 6 marinir tewas bersama tank amfibi yang